lahirnya dari Senin, yaitu bis maghrib dan hutan gua Kliwon. Dan itu ngaruh banget kalau orang Jawa bilang tuh gua adalah mempunyai aroma yang wangi dan menarik bagi kaum gaib. Almarhum Pak D gua kakaknya nyokap itu lagi benerin plafon nih, plafon rumah. Terus pakai tangga kan, nggak tahu kenapa Pak D gua tuh hampir jatuh. Seketika muka gue tanpa sadar refleks terbang tuh nangkep. Terbang. Bokap gue itu orang Jawa dan relate karena dia itu ngejawen kalau bahasa orang Jawa dulu ya. Okay. Punya ilmu-ilmu gitulah ya setidaknya. Bokap gue itu dari kecil memang udah tinggal di gunung ya dan gak punya orang tua juga kan. Jadi dari kecil dia udah kayak nyari-nyari ilmu sendiri. Nah sampai beliau meninggal pun itu sebenarnya harus ada yang diturunin kan. Betul. Nah sayangnya di keluarga gue tuh nggak ada yang turunin itu. Tapi gue itu setelah lahir karena gue lahirnya dari Senin, yaitu bis maghrib dan hutan gue Kliwon. Dan itu ngaruh banget kalau orang Jawa bilang tuh gue adalah mempunyai aroma yang wangi dan menarik bagi kaum gaib gitu. Oke, bentar. Ini sebelum ke inti ceritanya nih, gue mau nanya sedikit nih. Kalau itu bokap lu itu bokap lu tuh tinggal di daerah mana tuh lebih tepatnya? Lebih tepatnya maksudnya kan kejawen kan banyak gitu. Okay. Maksudnya ada di daerah-daerah lain. Bokap lu di Jogja berarti? Jogja di Gunung Kidul. Oh di Gunung Kidul. Oke, di Gunung Kidul. Dari hal tersebut dulunya tuh lu ada nggak cerita-cerita atau pengalaman yang masih berhubungan tentang kejawen itu? Gitu kayak bokap gua tuh kayaknya sih sama deh mempercaya hal kejawen juga. Kalau gue dulu tuh pernah ada cerita kalau pengalaman gue ya di bokap gue. Jadi bokap gue itu ada beberapa ada persyaratan atau ada amalan-amalan itu yang harus dikerjain. Misalkan kayak puasa 7 hari atau puasa 20 hari ya lakuin gitu, atau mungkin dia bangun di tengah malam terus tahajudan atau sholat dan berdoa gitu. Mungkin karena gimana ya, maksudnya kalau kejawen yang bokap gua jalan ini tuh lebih ke syariat Islam juga sih, kayak sholat pun jalan, terus puasa juga jalan. Sama-sama. Cuman gue sih punya satu buku warna hijau sampai sekarang masih gue simpan. Itu tuh kayak rapalan-rapalan doa gitu yang dia pernah kasih ke gue, kayak misalkan ada kehilangan barang, kita bisa tahu itu ada surat-suratnya. Gue punya tuh sampai sekarang gue simpen gitu. Tapi kan gue nggak mungkin pelajarin itu sendiri ya, takut tiba-tiba gue gila kan. Takut nggak sanggup untuk ilmu itu gitu. Sama pernah kejadian ini sih di rumah gue sendiri. Mungkin gue nggak tahu sih, memang rumah gue tuh dulu bekas rawa gitu loh ibaratnya, kayak apa sih, kayak peternakan ikan gitu kan. Sedangkan makhluk halus tuh suka banget yang namanya air kan, genangan air, lembab-lembab gitu ya. Itu mungkin diuruk lah jadinya. Nah waktu gue umur berapa gue lupa, SMP, dan abang gue masih sekolah SMA. Itu kamar yang gue tempatin sekarang. Sebelumnya itu abang gue tidur aja nggak apa-apa, tapi pas bangun itu mukanya udah keadaan dalam coret-coretan tip-ek gitu. Tip-ek? Itu abang lu, waktu abang lu itu udah punya adik belum? Takut ntar dicolok sama adiknya sendiri. Adik gue kan masih bayi. Masih belum ngerti tulis maksudnya. Itu tip-ek, beneran tip-ek? Nggak tahu tip-ek, nggak tahu apa, pokoknya itu putih di muka abang gue gitu. Mungkin ada yang iseng kali ya. Akhirnya abang gue berapa minggu gitu nggak tidurin dulu, bokap gue di situ tidur. Mungkin dibacain doa, dirapain apa, akhirnya udah nggak ada. Kayak gitu. Sama ada yang lagi yang bikin gue takjub. Gue nggak tahu sih, kejadian gue posisinya lagi sekolah itu. Almarhum Pak D gue kakaknya nyokap itu lagi benerin plafon nih, plafon rumah. Terus pakai tangga kan. Nah nggak tahu kenapa Pak D gue tuh hampir mau jatuh. Seketika bokap gue tanpa sadar refleks terbang tuh nangkep. Terbang. Nangkep itu. Lompat kali.
loncat tapi sambil terbang menangkap, dan pas ditanya bokap gue juga nggak sadar ngelakuin hal itu. Mungkin kode media atau siapa kali refleks. Kayak Marvel. Anjay. Kayak Superman. Gila, gue sih belum. Gue kalau yang hal-hal yang kayak gitu sih belum pernah sih. Cuman gue kalau karena bokap kita hampir sama gitu. Jawabannya kejauhan. Iya, percaya hal tersebut. Ya kalau gue sih paling kayak gue sering kayak kalau nyium bau menyan. Itu gue masih sering bau menyan. Terus sesajenan itu gue masih ngeliat dan masih sering lihat. Nah di sini nih, ini menariknya di sini nih yang masalah sesajen atau menyan nih. Banyak orang yang bilang kalau hal-hal tersebut ini sesat. Nah, gue bisa menampik nih kalau di sini. Jadi waktu itu bokap gue pernah cerita ke gue yang masalah sesajen dan masalah menyan. Gue nanya, Pak, kenapa sih sesajen sama menyan itu orang-orang bilang itu kayak sesat, kayak kita tuh ngundang makhluk halus dan kita minta sesuatu sama makhluk halus gitu. Bokap gue dengan santainya ngomong kayak gini, enggak, itu cuman persepsi orang aja yang salah. Kalau misalkan di Jawa itu, kalau misalkan kamu tanya sama mbah-mbah kamu, menyan itu di zaman dulu itu orang-orang ketika ibadah nggak punya namanya parfum. Betul. Nah, menyan itu adalah salah satu aromaterapi pengharum ruangan ketika kita ibadah untuk mengharumkan ruangan. Jadi ibaratnya kan kalau orang sekarang nih kalau mau sholat itu kan harus wangi kan, karena mau berdoa kan, biasa pakai parfum ke masjid atau apa. Nah di zaman dulu itu belum ada yang namanya parfum. Dan karena masih budayanya kental, makanya hal-hal yang masih dibilang organik lah ya, masih alami gitu. Nah makanya itu menyan kayak gitu. Nah kalau misalkan sesajen, kalau di sesajen itu buka pernah bilang kalau sesajen itu cuman cara kita bersyukur sama bumi. Contohnya kalau misalkan kita setiap malam satu suro nih, misalkan malam satu suro itu kita ngegenangin sesajen kita di laut. Betul. Nah bokap tuh pernah bilang kalau itu adalah salah satu bentuk kita bersyukur sama bumi, sama alam, karena kita masih dikasih kenikmatan. Betul. Jadi kita cuman ngasih syarat kayak gitu aja. Oke. Jadi temen gue ini adalah ibunya juga kejawen, tapi yang disalahartikan, dalam artian jadi tuh ibunya ini tuh udah sempet nikah berapa kali, udah kalau nggak salah sampai 5 atau 6 kali gitu nikah, dan dia tuh tetap awet muda tuh dulu zaman-zamannya. Udah gitu belum lama ini kejadian juga, dia ini baru ketahuan nyimpen janin adiknya dari temen gue di dalam tempat wadah beling gitu. Janin bukannya dikubur tapi disimpan bertahun-tahun kayaknya, saat itu baru kelihatan pas nyokapnya itu meninggal.